Halo anak-anakku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ustazah Fatimah dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, kita memulai pembelajaran hari ini, ya pertama-tama amal soleh niatnya ditata dulu karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mau belajar di sini. Kita persiapkan dulu mental kita untuk belajar supaya nanti ketika Ustazah memberikan materi, kalian mampu menyerap informasi atau materi dengan baik. Nah, sesuai kesepakatan kemarin ya, yang sudah Ustazah sampaikan bahwa minggu ini kalian akan belajar tentang cerita pendek. Nah, kali ini Ustazah mengajar melalui handphone ya. Semoga anak-anak tetap bisa menyerap ilmu dengan baik ya. Nah, untuk bab 3 atau kita akan mempelajari yaitu mengenai cerita pendek. Nah, nanti ada beberapa yang akan dijelaskan di dalam cerita pendek yang akan kita pelajari itu apa saja. Nah, untuk yang pertama, kita masuk ke definisi atau pembedaan dan juga ciri-ciri teks cerpen. Ya, yang pertama nanti dari cerita pendek itu kita mempelajari definisinya, kemudian pembedaannya cerpen itu seperti apa dan ciri-ciri cerpen. Nah, sebelumnya kita belajar mengenai definisi cerita pendek dulu. Kalau kita membicarakan mengenai definisi itu adalah pengertian. Nah, pengertian itu harus diambil, kalau yang namanya studi ilmiah ya harus diambil dari beberapa ilmuwan ya, atau di situ memang yang sudah di bidangnya. Misalnya di sini dalam teori pengajian fiksi karangan Burhan Nurgiantoro, nah ini salah satu penulis buku yang membahas mengenai cerita pendek, dijelaskan bahwa cerita pendek itu adalah sebuah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk. Jadi habis dalam sekali duduk. Kira-kira berkisar antara setengah sampai 2 jam ya. Jadi ketika kalian membaca itu dalam durasi setengah jam maupun sampai paling lama 2 jam itu kalian sudah selesai. Itu namanya cerita pendek. Sedangkan menurut H.P. Jasin, nah, cerpen adalah sebuah cerita singkat yang harus memiliki bagian terpenting. Jadi harus ada strukturnya. Misalnya yang pertama adalah perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian. Jadi ada perkenalannya dulu. Oh, ini mau cerita tentang apa? Baru di situ ada konfliknya atau pertikaian dan ada penyelesaiannya. Kemudian menurut J.S. Badudu, cerpen adalah cerita yang hanya menjurus serta fokus pada satu peristiwa saja. Jadi sekali babak ya. Jadi satu babak selesai. Ya, makanya disebut dengan cerpen karena ibaratnya hanya sekali peristiwa saja yang diceritakan. Kemudian pembedaan cerita pendek. Jadi cerita pendek itu bisa kita lihat berdasarkan panjang pendeknya teks. Jadi walaupun cerita pendek ada juga di situ yang ibaratnya isinya lebih kompleks. Kan misalnya kalau cerpen itu ada yang cuma 1 lembar, ada yang 1 sampai 2 lembar, bahkan ada yang maksimal di situ 10 lembar mungkin. Ya, tergantung. Pokoknya intinya antara durasi setengah sampai 2 jam tadi ya kita kategorikan sebagai cerita pendek. Nah, kalau berdasarkan panjang pendeknya, cerpen yang sangat pendek itu namanya short story ya. Kemudian kalau yang cerpennya panjang, nah itu namanya panjangnya sedang atau yang enggak pendek-pendek banget, itu namanya middle short story. Kalau yang cerpen panjang itu namanya long short story. Nah, di sini short story, middle short story, long short story. Nah, seperti itu. Kemudian kalau berdasarkan tema dan isi, nah itu ada beberapa kategori. Di sini ada 3 kategori. Yang pertama adalah cerpen anak. Nah, ini berarti pembacanya adalah anak-anak ya. Kalau cerpen remaja ya berdasarkan pembacanya. Oh, berarti cerpen remaja ya
pembacanya ditujukan untuk anak remaja. Kemudian ada cerpen keluarga. Kalau cerpen keluarga ini berarti yang bisa dinikmati dibaca oleh semua anggota keluarga atau bertema mengenai keluarga bisa juga. Nah, oke. Kemudian ciri-ciri cerita pendek. Panjang dari karangan tersebut lebih kurang 10 halaman. Ya. Lebih kurang 10 halaman. Jadi kalau 1 lembar itu masuk cerita pendek ya? Iya, masuk cerita pendek. Kalau 5 halaman iya. Jadi di sini yang jadi ambang batasnya adalah 10 halaman ini. Ya, intinya tadi bisa dibaca selesai, sekali selesai lah. Nah, 1 babak cerita saja. Kemudian habis dalam sekali duduk, habis baca dalam sekali duduk. Yang ketiga, hanya ada 1 peristiwa yang menguasai jalannya cerita. Kemudian yang keempat, terdapat konflik. Konflik itu berarti ya dalam cerita itu pasti ada konfliknya yang membuat cerita itu menarik. Nah, jadi ada bahasan di situ, tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib pelaku. Kemudian yang kelima adalah perwatakan tokoh dilukiskan secara singkat. Nah, itu tadi. Ada 5 ciri-ciri cerita pendek. Nah, kemudian dalam unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. Nah, ini kita akan membahas sampai poin B dulu ya. Nanti unsur-unsur membangun teks cerita pendek. Pertama, itu ada tema dari cerita itu. Kemudian ada latar. Ini ada unsur intrinsik dan ekstrinsik ya, sekali lagi mohon maaf. Nah, ada 2. Yang pertama unsur intrinsik. In itu dalam. Berarti unsur yang ada di dalam teks, unsur yang membangun di dalam teks. Sedangkan unsur ekstrinsik dari kata x itu di luar, berarti unsur yang membangun di luar teks. Nah, berarti ada 2 unsur dulu. Kalau unsur intrinsik itu ada tema, ada latar, ada penokohan, ada sudut pandang, ada alur, dan ada amanat. Ada 6 ya. Kemudian sedangkan untuk unsur ekstrinsik itu ada 3 poin. Yang pertama itu dari bahasa. Kemudian yang kedua itu latar belakang kepengarangan. Yang ketiga itu adalah nilai-nilai. Jadi dari segi bahasanya seperti apa, lingkungannya seperti apa, latar belakang pengarangnya itu seperti apa. Jadi latar belakang pengarang itu biasanya menentukan jenis cerpennya itu mempunyai keunikan tersendiri seperti apa. Nah, itu. Atau misalnya, penulis atau pengarang itu dia adalah lulusan pendidikannya yang tinggi. Jadi bahasanya mungkin lebih kaya dan bahkan lebih sulit dimengerti untuk orang-orang awam, misalnya seperti itu. Jadi ada sering menggunakan istilah-istilah khusus. Nah, ini pengarangnya ini adalah dokter, makanya dia membuat cerpen sesuai dengan bidangnya. Nah, seperti itu yang menjadi latar belakang pengarang. Itu termasuk unsur ekstrinsik. Nah, nanti yang akan Ustazah bahas dulu adalah mengenai unsur intrinsiknya. Ada tema, ada latar, ada penokohan, ada sudut pandang, ada amanat, dan ada juga alur. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut amal soleh anak-anak, silahkan dibuka ya bukunya, buku paketnya. Nih, halaman 67. Nah, mengidentifikasi unsur-unsur pembangun atau unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek. Misalnya di sini, di dalam buku kalian itu, ya silahkan dilihat. Yang pertama, memahami teks cerita pendek yang dibacakan. Oke, kali ini Ustazah akan membacakan teks cerita pendek karyanya Putu Wijaya. Nah, ini salah satu sastrawan juga yang terkenal dan cukup mempunyai nama di Indonesia di sejarah karya di Indonesia. Nah, judulnya adalah Keadilan. Silahkan anak-anak simak amal soleh. Nanti diperhatikan, kita belajar bareng-bareng ya. Kita sekalian belajar bersama. Keadilan karya Putu Wijaya. Ada suatu masa, ada saat banyak pedagang es puding dari Jawa berkeliaran di Bali.
Mereka memakai kostum yang menarik dengan topi-topi kerucut. Gendongan es puter mereka desainnya cantik. Gelas-gelas kaca atau plastik ala koktail bergantungan dengan puding berwarna-warni. Kalau mereka lewat, anak-anak selalu memburunya. Kadang-kadang tidak untuk membeli, tetapi untuk mengurumuninya. Pak Ahmad salah satu di antara anak-anak itu. Tanpa merasa malu, ia ikut berebutan untuk membeli es puding puter dan merasakan suasana cerianya. Bu Ahmad sampai malu melihat kelakuan suaminya seperti itu. Pada suatu hari yang terik, sementara anak-anak di alun-alun menaikkan layangannya, tukang es puding itu lewat. Pak Sersan yang rumahnya di sudut alun-alun berteriak memanggil. Anaknya merengek-rengek minta es puding. Waktu tukang es puding itu menuju ke sana, hampir semua anak-anak yang sedang main layangan menolehkan kepalanya. Yang punya duit langsung lari sambil menggulung layangannya. Tak terkecuali Pak Ahmad. Waktu itu, ia sedang memperhatikan seorang juragan ayam yang sedang memandikan ayam-ayamnya. Ahmad meraba kantongnya lalu merasakan ada uang di dalamnya. Ia langsung ikut berlari ke rumah Pak Sersan. "Jangan ribut!" teriak Pak Sersan membentak anak-anak yang berdatangan itu. "Ada orang sakit di dalam." "Sabar, sabar," kata tukang es puding. "Satu persatu semuanya nanti dapat." Aku dulu," kata anak-anak sambil mengacungkan uangnya. "Aku dulu," teriak Sersan marah. "Pudingnya yang merah." Tukang puding agak panik. Ia mengambil puding berwarna oranye. "Merah!" teriak Pak Sersan. Tukang puding itu tambah gugup dan menyerahkan puding oranye. Pak Sersan naik pitam. Ia menolak koktail berisi puding oranye hingga jatuh. Anak-anak ketawa. "Diam, merah. Kamu tahu nggak merah itu apa? Ini merah. Merah seperti matamu itu." Anak-anak tertawa lagi. Tukang es meraih satu gelas koktail lagi, tetapi sekali lagi ia salah. Ternyata ia meraih puding yang berwarna hijau. Pak Sersan berteriak sekali lagi, "Merah!" Lalu ia mengambil koktail warna merah. Tukang es tampak ketakutan. Ia ingin cepat-cepat menuangkan es ke koktail itu. Pak Sersan langsung menyambarnya masuk ke dalam rumah. Anak-anak kemudian menyerbu tukang es puding sambil mengacungkan uang minta diladeni terlebih dahulu. Pak Ahmad pun tidak mau ketinggalan. Ia meraih salah satu koktail dan mendorongkannya ke tukang es puter. "Aku esnya double dong," kata Pak Ahmad. Aku dulu," teriak anak-anak menghalangi Pak Ahmad. Tukang es puter kewalahan. Ia meraih belnya lalu membunyikan keras-keras. Tapi akibatnya jelek sekali. Pintu rumah terkuak lebar. Pak Sersan muncul sambil mengacungkan pistolnya. "Diam kalian! Aku sudah bilang ada orang sakit di dalam." "Bukan saya, Pak, anak ini," kata tukang es puding. "Tapi kamu gara-garanya," teriak Pak Sersan tidak mau dibantah. "Bukan saya, Pak." Tiba-tiba Pak Sersan meletuskan pistolnya. Semua mendadak terdiam, anak-anak ketakutan. Tukang es puding pucat pasi. Pak Ahmad mencoba menetralisasi keadaan sebelum menjadi runyam. Lalu ia memberanikan diri berbicara. "Pak Sersan, maaf, itu salah saya. Anak-anak itu protes karena saya minta didahulukan. Saya minta maaf, saya yang salah." Pak Sersan menggeleng-geleng, menodongkan senjatanya ke tukang es itu. "Tidak, dia yang salah. Kalau dia tidak bawa es pudingnya keluar, masuk kampung kita, anak-anak tidak akan punya kebiasaan beli es sampai sakit-sakit seperti anakku. Yang walaupun sudah sakit masih teriak-teriak minta es kalau terdengar kelenengannya lewat. Dan dia tahu sekali itu. Minggat, sebelum aku tembak kamu, aku sudah banyak menyingkirkan Portugis di tim-tim. Nambah satu tidak apa-apa, minggat." Pak Sersan lalu menutup pintu dan menguncinya tanpa membayar es yang dibelinya. Tukang es itu pucat pasi, mukanya tak berdarah. Pak Ahmad menunggu beberapa lama kemudian berbisik, "Baiknya Bapak pergi sebelum Pak Sersan keluar lagi." Tukang es itu pun terkejut seperti mendadak siuman. Ia memandangi Pak Ahmad lalu berkata, "Bapak yang beli es kemarin yang dekat lapangan?" "Iya." "Mana gelasnya?" "Bapak belum kembalikan, itu harganya 50.000 satu gelas. Itu gelas kristal." Pak Ahmad terkejut bengong.
Tukang es mendekat dan menadahkan tangannya. Ayo bayar. Pak Ahmad merasa itu tidak lucu lagi. Ia merasa telah menyelamatkan nyawa orang itu, tapi orang itu malah menuntut. Pak Ahmad lalu melangkah, tapi orang itu tiba-tiba menyerang. Pak Ahmad masih sempat mengelak meskipun tangannya terluka. Bayar. Pak Ahmad merasa gugup, merasa sanggup mengajar orang itu meskipun usianya lebih tua. Semangat mati dalam pertempuran melawan penjajah tiba-tiba bangkit lagi. Tapi rasanya itu tidak sepadan dan tidak gaya untuk berhadapan dengan tuntutan keadilan hanya gara-gara tukang es yang kacau itu. Tanpa merasa takut sedikit pun, Pak Ahmad menaruh uang 10.000 di atas salah satu gelas tukang es itu. Lalu dengan perasaan hancur lebur, ia berbalik dan pergi. Siap menghajar kalau tukang es itu mencoba menyerangnya. Tetapi tidak, sambil menahan air mata, Pak Ahmad berjalan pulang. Sebelum sampai 1 abad merdeka, citra anak bangsa terhadap keadilan sudah sangat berbeda-beda. Apa yang terjadi dengan bangsaku ini? Bisik Pak Ahmad. Ya. Itu tadi adalah cerpen dari Putu Wijaya, judulnya Keadilan. Nah, kita bahas bersama aja untuk aktivitas 1 ya. Jadi, ada pertanyaan seperti ini. Menurutmu, apa yang menjadi daya pikat dari cerpen tersebut? Kira-kira apa dari daya pikatnya? Kalau di sini Ustazah menilai adalah alurnya, ya. Jadi alur dari sebuah peristiwa. Dari dalam cerita ini, alurnya terlihat menarik ya. Kemudian, dalam cerpen tersebut, pengarang menuliskan judul keadilan. Apakah judul tersebut menjiwai isi cerpen? Jelaskan. Kalau menurut Ustazah, judul tersebut sudah mewakili keadilan ya. Di sini adalah mungkin dari sudut pandang seorang Pak Ahmad, ya kan? Dia ingin ibaratnya membela atau memberikan jalan keluar ketika di situ tukang es tersebut setelah dimarahi tadi, dia memberikan solusi untuk segera pergi, tapi malah dia yang kena batunya ya di situ. Mungkin dari sisi dari sisi tokoh Pak Ahmad ini merasa tidak adil, dia ingin menolong tapi malah dia yang dibanting, ibaratnya seperti itu, yang dikenai lagi. Nah, kemudian untuk yang pertanyaan ketiga, adakah bagian cerita yang menggambarkan pertentangan mengenai keadilan? Ya, yang tadi ya, termasuk yang tadi menurutnya Ustazah. Jadi di situ merasa tidak adil dalam membela seseorang tapi malah kena batunya. Keempat, menurutmu siapakah tokoh yang diperlakukan tidak adil dalam cerpen tersebut? Kira-kira siapa? Nah, ini ada beberapa sudut pandang nih kalau Ustazah ya. Dari segi kalau Ustazah jadi seorang tukang es puding itu merasa tidak adil karena dia yang kena marah, ya kan? Ya walaupun sebenarnya dia yang membuat keributan karena dia jualan es di dekat rumahnya Pak Sersan, tetapi di situ ada rasa tidak marah juga, ada rasa marah juga karena ya di situ dia merasa tidak adil. Saya kan berjualan, ya sah-sah saja mau di mana. Lagian dia kerja kan juga yang menimbulkan keramaian itu adalah anak-anak kan. Nah, seperti itu. Dan menyalahkan dagangannya hanya karena anak Pak Sersan sakit itu juga tidak baik juga kan, karena orang mencari nafkah ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau dari sisi tokoh Pak Ahmad, dia juga merasa tidak adil karena apa? Oh, dia mau membantu, dia memberikan solusi untuk segera pergi daripada nanti Pak Sersan lebih marah lagi. Tapi Pak Ahmad malah yang ibaratnya malah ditagih untuk yang sebelumnya itu, mengalihkan pembicaraan atau mengalihkan permasalahan lagi. Nah, jelaskan sikap yang sangat tidak terpuji pada tokoh penjual es. Apa coba? Ya tadi, ya misalnya dia merasa di situ, ini kalau dari segi Pak Sersan ya, nah, jadi tokoh Pak Sersan, dia merasa marah karena ya gara-gara es tadi anaknya sakit, sampai sakit tuh masih ingin membeli es. Nah, itu yang tidak terpuji dari penjual es. Mungkin di situ tidak tahu batasan, dalam artian batasan itu, oh tahu kalau
anaknya sakit sudah dibilangi dari awal tadi, malah berjualannya di depan rumah Pak Sersan tadi. Harusnya lebih pindah atau kemana gitu. Nah, itu mungkin yang tidak terpuji dalam teks tersebut. Jelaskan sikap positif dan negatif Pak Ahmad dalam cerpen tersebut. Nah, Pak Ahmad ini ada positif ada negatifnya. Positifnya itu misalnya ya dia sah-sah aja, dia mau berjualan dimanapun kan boleh-boleh saja. Apalagi dia kan berjualan dengan memberikan kebahagiaan bagi para anak-anak dan Pak Ahmad tadi, iya kan? Nah, ini dari segi Pak Ahmad. Jadi sikap positifnya Pak Ahmad itu dia lebih bijaksana. Dia mau meminta maaf ketika di situ menimbulkan keramaian yang merasa tidak adil kalau misalnya yang dimarahi cuma tukang es padahal dia yang meributkan keramaian juga. Nah, di situ. Kalau negatifnya ya tadi yang namanya hutang itu masuk hutang ya. Jadi beli esnya, gelasnya tidak dikembalikan yang jual, itu juga salah, itu sikap yang salah karena harganya 50.000 satu gelasnya. Ya kalau tukang es pudeng di situ menagihnya ya sah-sah aja, itu kan gelas miliknya bukan gelas milik Pak Ahmad. Nah, itu. Nah, ini agak kompleks ini dari berbagai sudut pandang, ada dari penjual es, ada dari Pak Eksa, Pak Sersan, ada anak-anak dan Pak Ahmad. Nah, seperti tadi yang Ustazah sudah jelaskan, keadilannya di penjual es itu bahwa dia boleh sah saja mau berjualan dimanapun. Kalau Pak Sersan, dia merasa tidak adilnya itu gara-gara anaknya sakit, tapi dia tetap pengen minta minum es dan malah dimarahi, malah nggak peka yang dimarahi. Nah, seperti itu. Kemudian kalau dari segi anak-anak ya saja mau beli di mana, terus mau beli ya namanya anak-anak rebutan biasa. Nah, seperti itu. Kalau Pak Ahmad ya tadi keadilannya itu ya dia merasa tidak adil karena yang waktu membela dia malah yang disalahkan. Oke. Pak Ahmad mengatakan citra anak bangsa terhadap keadilan sudah sangat berbeda-beda. Jelaskan maksud pernyataan tersebut. Citra anak bangsa terhadap keadilan sudah berbeda-beda. Nah, ini mungkin lebih ke penggambaran ya. Jadi keadilan baginya Pak Ahmad itu mengenai citra bangsa, yang berkaitan dengan citra bangsa itu sudah berbeda-beda. Dalam artian ya dari segi menghargai tadi, ditolong malah di situ ibaratnya nggak tahu diri gitu loh. Nah, seperti itu. Tapi walaupun di situ sebenarnya ada alasan yang logis kenapa kok dia tidak diberi terima kasih ya. Nah, seperti itu. Terus apa pula makna pernyataan Pak Ahmad, apa yang sedang terjadi dengan bangsaku ini? Nah, mungkin rasa tidak adilnya dia, loh aku nolong kok malah aku yang disalah-salah nih, seperti itu mungkin. Nah, terus kemudian tulislah 5 pertanyaan. Nah, ini kita skip aja. Kita bisa lihat dari 5W1H ya, dalam artian ya apa yang terjadi di dalam cerita itu dan lain-lain. Tapi kita tidak membicarakan itu. Sekarang kita akan membahas mengenai unsur-unsur pembangunnya. Jadi di dalam teks cerpen, nah itu silahkan dibuka halaman 70 buku paketnya. Itu ada tema, ada alur cerita, ada penokohan. Yang mana tema itu berisi gagasan dasar umum yang menopang sebuah karya sastra. Tema menjadi dasar pengembangan seluruh cerita. Oleh karena itu tema itu bersifat menjiwai bagian seluruh cerita itu. Ibaratnya jiwa dari sebuah cerita adalah tema. Kemudian alur cerita. Alur itu adalah jalan cerita. Nah, jadi berdasarkan urutan waktu, urutan kejadian, ada hubungan sebab akibat. Jadi jalinan peristiwa baik secara lurus maupun secara sebab akibat membentuk satu kesatuan yang utuh, padu dan bulat dalam suatu prosa fiksi. Kemudian ada penokohan. Penokohan itu adalah sifat, atau misalnya dari Pak Sersan. Pak Sersan itu adalah mudah marah, seperti itu misalnya, pemarah, mudah marah. Nah, tokoh cerita atau orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif. Nah, penokohan ini adalah pelukisan gambaran jelas tentang bagaimana watak tokoh. Nah, di sini ya pelukisan gambaran. Jadi disebutkan tokohnya dan juga sifatnya. Nah, seperti itu.
Kemudian latar. Latar ini adalah penempatan waktu dan tempat beserta lingkungannya. Ada latar itu ada 3, ada setting. Latar atau setting ya nama lainnya ya. Ada setting tempat, setting waktu, setting sosial. Jadi kalau tempat itu ya tempat, waktu itu ya jam, kapannya terjadi itu, dan kalau sosial itu misalnya cara berpikir dan lain-lain. Nah, kemudian untuk sudut pandang, nah di sini yang biasanya kita ambil pelajari ya, sudut pandang. Sudut pandang itu adalah cara penulis dalam memandang tokoh-tokoh cerita dengan menempatkan dirinya pada posisi tertentu. Umumnya penulis menempatkan diri pada posisi orang ketiga. Biasanya ya ini umumnya. Dia penulis itu sebagai orang ketiga, jadi memakai nama dengan menggunakan kata ganti dia, orang pertama, atau menggunakan kata ganti pertama aku dan saya. Nah ini biasanya lebih ke orang ketiga, tapi ada juga yang menggunakan kata ganti orang pertama juga ada, atau sudut pandang orang pertama juga ada. Aku sebagai yang pelakunya. Oke. Nah ini untuk memperjelas gambaran tentang unsur pembangun teks cerpen. Silakan dilihat. Nah dari tema dari cerpen tadi kita bisa ambil tarik kesimpulan. Temanya adalah sulitnya mencari keadilan. Kemudian amanatnya, jika keadilan dilihat dari satu sudut pandang yang berbeda, hasilnya juga berbeda. Oleh karena itu kita harus mempertimbangkan berbagai sudut pandang dalam menentukan keadilan. Jadi tergantung sudut pandang dari tokoh-tokohnya tadi. Kita bisa lihat dari Pak Sersan gimana, anak-anak gimana, Pak Ahmad gimana, tukang es pudeng gimana. Nah kemudian alur. Nah alur itu ada maju, ada mundur, ada campuran. Kalau ini tadi peristiwanya dari awal, ibaratnya dari orang Pak berjualan tadi, kemudian di lapangan diikuti anak-anak sampai di rumahnya Pak Sersan. Nah kemudian di situ terjadilah Pak Sersan marah, akhirnya sedikit dibela sama Pak Ahmad, tapi malah es pudengnya membuat konflik di situ, konflik gara-gara es gelas kristal tadi. Terus akhirnya Pak Ahmad merasa tidak terima, akhirnya ingin melarikan diri dari perkara tadi. Nah itu alur maju, jadi urut dari awal sampai akhir. Nah kalau alur mundur itu dari mundurnya itu, dari ceritanya akhirnya tadi mundur ke awal, kok bisa. Oh misalnya pada waktu itu Pak Ahmad merasa tidak adil karena sudah membela tetapi malah ditagih hutangnya oleh tukang es pudeng. Nah padahal di situ dia sudah membela waktu peristiwa Pak Sersan menembakkan pistolnya. Nah, peristiwa tersebut gara-gara anak-anak tadi mengikuti tukang es pudeng lari setelah bermain layangan. Nah, seperti itu. Jadi dari peristiwa tadi diambil untuk kenapa kok bisa. Nah, itu menggunakan alur mundur. Kalau alur campuran berarti pakai dua-duanya, pakai alur maju dan alur mundur. Seperti itu. Ya. Oke, tadi sudah sampai alur, penokohan, sudut pandang, alur, dan amanat. Kalau amanat ini gampang ya, kita bisa ambil dari peristiwa tadi ya. Amanatnya adalah bahwa seharusnya kita lebih menghargai seseorang ketika kita dibantu oleh seseorang ya. Jadi saling menghargai lah. Nah, saling menghargai. Kalau Ustazah mengambil amanatnya seperti itu. Demi keadilan tadi, akhirnya sebenarnya bisa diambil kesimpulan bahwa tidak ada konflik marah-marah itu kalau saling menghargai. Nah, itu untuk amanat. Kalau Ustazah bisa tarik kesimpulan itu. Kalau amanat itu bisa apapun. Nah, jadi tidak harus satu. Yang penting di situ benar-benar sesuai dengan isi teks atau keseluruhan isi teks. Itu yang namanya amanat. Oke. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Kita selesai untuk unsur-unsur pembangun teks cerpen dulu, cerita pendek terlebih dahulu. Nah, untuk tugas yang pertama,
Karena tadi kan Ustazah sudah membacakan mengenai itu ya, tukang es pudeng. Silahkan anak-anak pelajari ini yang judulnya apa? Yang judulnya yang Biksari itu loh, saya sebentar. Nah ini Kartu Pos dari Surga karya Agus Nur ini, silahkan dibaca. Oh ya, ini tadi belum tak jelaskan ya. Ya ini penokohan dan latar, silahkan bisa dibaca sendiri, di situ ada. Nah tugasnya itu nanti yang ini, silahkan dibaca Kartu Pos dari Surga. Kemudian nah, silahkan dikerjakan halaman 75 aktivitas 2. Ini tugas pertama untuk kalian. Jadi nanti setelah dikerjakan silahkan difoto, kirim, upload ke Presensi. Oke? Sekian dari Ustazah. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Apabila banyak kesalahan, Ustazah minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk keluarga kalian di rumah anak-anak. Semangat belajar. Jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita tetap dalam lindungannya. Selalu diberikan kesehatan, kebarokahan, menjadikan kalian anak yang soleh-solehah, sehingga bisa jadi harta karun bagi orang tua kalian nantinya. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.